adalah sukacita di hatiku. Musik. Yang semangat ya adik-adik. Baiklah, dari sekolah minggu kita kembali bernyanyi dengan lagu pujian kita Allahku Besar. Musik. Bagi
dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Sama-sama kita mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat kita untuk minggu ini diambil dari Kitab yang keempat. Demikian bunyinya: Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ke-7 ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Demikian hukum Taurat untuk hari ini. Kita bersama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita kembali bernyanyi dari lagu pujian kita dalam nama Yesus. Musik. Kita berdoa untuk pengampunan dosa. Kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ayat bulanan untuk kita minggu ini diambil dari 1 Tesalonik 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Demikianlah firman Tuhan untuk kita minggu ini. Kita sama-sama mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semua di dalam hatinya. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita kembali memuji Tuhan. Kita bernyanyi dengan lagu kita berkumandang suara dari seberang. Musik. Dari seberang kiri barat,
satu iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Baiklah adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita bernyanyi dengan lagu pujian kita dengan judul Tuhan membuat tubuh kita sempurna. Musik. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita berdoa. Allah Bapa yang baik, terima kasih untuk berkat yang Engkau berikan kepada kami lewat kesehatan dan kekuatan. Terima kasih untuk waktu ini kami boleh beribadah kepadamu. Tuhan, kami mau pakai waktu ini untuk mempelajari firman-Mu, kiranya Engkau yang memberkati kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik semua, kita buka Alkitab kita yang tertulis di Yesaya pasalnya yang ke-60 ayat 1 dan ayat 2. Yesaya pasal 60 ayat 1 dan ayat 2. Inang akan membacanya. Adik-adik semua boleh mengikutinya ya. Demikian firman Tuhan. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Demikian firman Tuhan. Adik-adik semua, lampu bermanfaat untuk penerangan di saat gelap atau di malam hari, sehingga kita dapat melihat sekitar kita walaupun di malam hari. Maka ketika lampu mati, kita akan sulit untuk melihat sekitar kita. Kalau kita memaksakan untuk berjalan dalam gelap, mungkin kita akan terbentur ke dinding lah, ke meja lah, ke kursi lah, atau lain sebagainya yang akan membuat kita kesakitan.
Itulah sebabnya ketika listrik mati, ayah atau mama atau abang atau bahkan kita berusaha untuk mencari lilin atau lentera untuk menerangi ruangan kita. Wah, adik-adik, betapa amat sangat pentingnya deh pelita atau penerang dalam hidup kita. Lalu dalam tubuh kita, apa yang menjadi pelita atau penerang? Ayo adik-adik semua, apa yang menjadi pelita dalam tubuhmu? Matius 6 ayat 22 dan ayat 23 dikatakan, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Karena itu adik-adik, jagalah supaya matamu tidak jahat. Jagalah matamu supaya kamu tidak hidup dalam kegelapan. Kegelapan yang dimaksud adalah perbuatan jahat atau dosa yang kamu lakukan di dalam kehidupanmu. Contohnya, di jalan kamu melihat jambu yang sudah memerah. Wah, sedap kelihatannya. Lalu kamu mengambilnya tanpa permisi. Atau kamu lihat pensil temanmu cantik, ada mainannya. Lalu kamu ambil. Itu berarti kamu sudah berbuat dosa. Dan kamu telah melanggar hukum Taurat yang ke-8. Itulah sebabnya lagu anak sekolah minggu katakan, hati-hati gunakan matamu. Adik-adik, jika kita semua berbuat jahat di dunia ini, wah, betapa kacaunya dunia ini ya. Itulah sebabnya firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk bangkit dan menjadi terang. Menjadi terang itu berarti kita tidak melakukan kejahatan lagi, tetapi kita menjadi pelaku-pelaku perbuatan baik. Sama seperti bangsa pilihan Allah yang mereka sempat terbuang ke Babel oleh karena kesalahan atau perbuatannya yang jahat di hadapan Tuhan. Mereka di Babel merasakan penderitaan, merasakan kesulitan dalam hidup mereka. Oleh karena kesalahan, oleh karena dosa yang mereka lakukan, mereka seolah hidup di dalam kegelapan. Tetapi Allah itu adalah Allah yang maha baik. Allah menyertai mereka sehingga mereka kembali ke Yerusalem. Lalu ketika mereka di Yerusalem, mereka juga tidak sama lagi seperti dulu sebelum mereka terbuang. Tetapi Allah mengingatkan mereka lewat Nabi Yesaya untuk tetap berjuang dalam hidup mereka, memperlengkapi diri baik secara jasmani maupun secara rohani dengan tidak takut. Kenapa? Karena Yesus yang adalah Mesias, Dia sendiri yang menjadi terang bagi hidup kita, yang telah datang ke dunia ini, yang akan kita peringati di hari Jumat yang akan datang, tanggal 25 Desember, yang kita sebut dengan hari Natal. Dia mengangkat kita dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Itu artinya adik-adik, firman Tuhan mau mengarahkan kita untuk mengikut Dia. Yohanes 8 ayat 12 dikatakan, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Sebagai anak-anak pengikut Kristus, adik-adik diingatkan untuk hari ini lewat firman Tuhan
untuk tidak lagi berbohong, untuk tidak lagi mencuri, untuk tidak berkelahi kepada teman, untuk tidak melawan kepada orang tua, tetapi harus menjadi anak-anak yang jujur dan taat kepada orang tua, serta menjadi anak-anak yang rajin belajar supaya kamu menjadi anak yang pintar dan mau membantu temanmu supaya kamu menjadi berkat. Itulah yang diajarkan dan diingatkan oleh Tuhan kepada kita untuk menjadi anak-anak terang, anak-anak yang hidup di dalam terangnya yang ajaib, yang tidak lagi hidup di dalam kegelapan ataupun tidak lagi melakukan kejahatan. Karena itu, adik-adik, bangkitlah dan menjadi terang, melakukan kebaikan di dalam kehidupanmu. Amin. Kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkau hadir menjadi terang dalam kehidupan kami. Karena itu ajari kami sebagai anak-anak terang untuk melakukan yang baik di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai adik-adik sekolah minggu, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita bernyanyi dengan judul lagu kita, Dia Lahir Untuk Kami. Musik. dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Sampai bertemu di hari Minggu yang akan datang. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji-Mu. Ulang yang demikian firman Tuhan. Sama-sama kita baca dari ayat bulan. Glory, glory, haleluya. Demikian firman Tuhan Tuhan. Glory, glory, haleluya. Demikianlah firman Tuhan untuk kita minggu ini. Sama-sama kita mengucapkan
Ayo. Demikian.